Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita membahas tentang gerak peluru seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang bab tentang gerak peluru. KD-nya di sini adalah 3.4. Nah, coba kalian perhatikan slide yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, bagaimana kabar dari anak-anak? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Ini tidak ada yang izin ya. Ya, tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Ya, untuk materi pelajaran, ya, kalian sudah tahu. Sekarang kita bahas tentang fisika. Kemudian materi pokoknya tentang gerak peluru. Ya, ini adalah semester ganjil. Ya, waktu pelaksanaannya adalah 1 kali pertemuan, 2 kali 45 menit. Kemudian KD yang kita bahas di sini ada 2. KD tentang pengetahuan 3.4, menganalisis gerak peluru dengan menggunakan vektor dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.4 tentang keterampilan, yaitu mempresentasikan data hasil percobaan gerak peluru dan makna fisiknya. Kemudian tujuan pembelajaran, ya, yang harus dicapai pada pagi hari ini untuk anak-anak. Yang pertama, kalian nanti dapat menentukan posisi peluru berdasarkan analisis vektor. Tentang analisis vektor sudah dipelajari kemarin ya, pada materi bab 1 atau 3.1. Masih ingat ya? Ya, betul. Kemudian nomor 2, menganalisis hubungan tinggi maksimum dan jarak terjauh pada gerak peluru. Kemudian yang ketiga, mengaitkan konsep gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada gerak peluru. Ya. Coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini gambar apa? Ya, betul. Pada saat kalian melakukan lompat jauh pada saat pelajaran olahraga ya, apa yang kalian lakukan? Ya, jadi di sini bisa kita lihat seorang siswa atau anak sedang melakukan gerak lompat jauh dengan gaya jongkok. Ya. Mula-mula siswa tersebut berlari. Kemudian nanti pertama, kalau kita lihat gambarnya, kalian akan menginjak penumpu awal ya. Kemudian setelah itu akan melompat sejauh mungkin. Nah, pada pertemuan kali ini yang dibahas nanti adalah kita bisa menghitung atau menentukan persamaan tinggi maksimal. Jadi YMAX ya, dan juga jarak terjauh atau ECMAX. Nah, kita mulai dengan definisi gerak peluru. Apa yang dimaksud dengan gerak peluru? Ya, betul. Gerak peluru adalah gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada sumbu Y. Kemudian lintasan yang dilalui pada gerak peluru termasuk dalam bidang 2 dimensi.
gerak peluru dalam suatu benda akan membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Biasanya kita beri simbol alfa ya. Walau terdiri dari dua komposisi gerak, namun kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi. Ya. Coba perhatikan ilustrasi gerak peluru yang Ibu tayangkan pada pagi hari ini. Ya. Misalkan tadi kalau kita perhatikan gambar pertama tentang kalian waktu melakukan lompat jauh ya. Atau bisa juga ini kita perhatikan peluru yang dilontarkan dari pistol ya. Jadi kecepatan awal di sini kita gambarkan adalah V0. Kemudian menurut analisa vektor pada bab 1 kemarin, vektor V0 ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Maka kalau kita cari komponen V0 pada sumbu X, ketemu V0X, kemudian komponen vektor V0 pada sumbu Y, ketemu V0Y. Kemudian dimaksud dengan V0X, nanti bisa kita lihat pada analisa vektor, rumusnya nanti adalah V0 cos alfa. Kemudian V0Y ya, komponen vektor V0 pada sumbu Y adalah V0 sin alfa. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, gerak peluru merupakan paduan GLB pada sumbu X. Karena GLB berarti nanti V-nya tetap ya, kecepatan linearnya tetap. Kemudian paduan dengan GLBB pada sumbu Y atau gerak vertikalnya, nanti A-nya sama dengan min G. Mengapa min G? Karena kalau plus G, percepatan gravitasi bumi yang positif kan menuju ke bawah. Nah ini karena geraknya GLBB diperlambat arahnya ke atas, maka A-nya nanti adalah min G ya. Berikutnya, coba di sini kita mau mencari kecepatan gerak peluru di sembarang titik. Misalkan tadi mula-mula pelurunya dilontarkan dengan kecepatan awal V0. Setelah T detik, nanti pelurunya berada sampai di titik A. Nah, kalau kita gambarkan Vx dan Vy-nya, ya tadi Vx adalah V0 cos alfa, karena ini merupakan gerak GLB. Kemudian untuk Vy-nya karena merupakan gerak GLBB, maka rumus Vy-nya adalah GLBB diperlambat, rumusnya V0 sin alfa min GT. Nah, karena ada dua komponen vektor Vx dan Vy, maka kita nanti bisa mencari V-nya. Coba dilihat vektor gambar V, ini merupakan resultan antara Vx sama Vy ya. Nah, sehingga nilai atau besar V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Ini merupakan rumus atau dalil dari Pythagoras ya. Berikutnya, posisi di sembarang titik. Nah, jadi kita mau mencari posisi, berarti kalau di matematika kita kenal dengan X dan Y. Jadi mencari jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y ya. Tadi untuk gerak pada sumbu X apa anak-anak? Tadi kan GLB toh ya, maka rumus X-nya ini adalah rumus jarak untuk gerak lurus beraturan, yaitu kita nanti bisa menggunakan rumus X sama dengan V0 cos alfa kali T. Ini kan hasilnya dari S sama dengan V kali T ya.
Nah, V-nya diganti fenol X, fenol X-nya diganti fenol cos alfa kali T untuk X-nya. Kemudian untuk rumus Y-nya tadi kan GLBB, rumusnya adalah GLBB diperlambat, sehingga rumus Y ya, asalnya kan dari fenol kali T min setengah GT kuadrat. Fenolnya diganti fenol Y, fenol Y nya bisa kita ganti dengan fenol sin alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi? Jadi maksudnya, berapakah waktu yang diperlukan oleh peluru mulai dilempar dari tanah sampai ke titik tertinggi, misalkan di titik B tadi, setelah T detik misalkan benda sampai di titik A ya. Nah, sekarang kita bahas sampai di titik B, berarti kita mencari TOB. Pada saat dicapai di titik tertinggi, karena benda berhenti sebentar, maka VY nya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke rumus V untuk GLBB, kita pakai rumus GLBB diperlambat, V sama dengan fenol min GT ya. Nah, fenolnya diganti fenol Y, sehingga rumus VY adalah fenol sin alfa min GT, sehingga kita dapatkan rumus T atau waktu sampai titik tertinggi sama dengan fenol sin alfa per G ya, atau kita beri simbol waktunya adalah TH, T untuk mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang bagaimana untuk tinggi maksimum atau YH ya? Ada menyebutnya hamak boleh ya, itu kan hanya simbol. Kemudian kalau kita masukkan TH tadi, T mulai dilempar sampai titik tertinggi, tadi kan T nya fenol sin alfa per G. Nah, kemudian kita masukkan rumus Y untuk rumus GLBB diperlambat. Rumusnya kemarin apa anak-anak? Ya betul, Y sama dengan fenol kali T min setengah GT kuadrat. Fenolnya diganti fenol Y, sehingga rumus Y nya menjadi Y sama dengan fenol sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian T nya dimasukkan, T mulai dilempar sampai titik tertinggi tadi, apa tadi? TOH ya betul, TOH fenol sin alfa per G. Kemudian dimasukkan ke rumus persamaan Y, maka YH atau tinggi maksimum kita dapatkan rumus akhirnya adalah fenol kuadrat sin 2 alfa per 2G ya. Nah, sekarang bagaimana untuk koordinat di titik tertinggi? Yang dimaksud dengan koordinat apa tadi? Jadi mencari X dan mencari Y ya betul. Kemudian YH tadi rumusnya bisa kita masukkan lagi di sini. YH atau tinggi maksimal fenol kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ya. Nah, sedangkan untuk jarak waktu di titik tertinggi atau XH bisa kita masukkan, sehingga kita dapatkan rumusnya adalah fenol kuadrat sin 2 alfa per 2G. Nah, inilah yang dimaksud dengan koordinat peluru di titik tertinggi. Jadi kita mencari XH, YH. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut. Kita mencari jarak terjauh. Jadi maksudnya gimana? Jarak mulai peluru dilempar dari tanah sampai kembali ke tanah, mencapai titik tertinggi, kemudian tiba di tanah. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi.
Jadi TR atau T sampai titik terjauh adalah 2 kali TH. Kemudian TH tadi rumusnya adalah apa nak? Ya betul, V0 sin alfa per G, sehingga TR 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, rumus TR ini kalau kita masukkan ke rumus X, ya, jarak terjauh, X adalah gerak untuk GLB, gerak lurus beraturan. Rumus asalnya X sama dengan V kali T. V nya adalah Vx kali T, Vx nya adalah V0 cos alfa kali T, T nya dimasukkan 2 V0 sin alfa per G. Akhirnya kita dapatkan XR adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, sekarang bagaimana untuk penerapan gerak peluru dalam hidup sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita yang pernah kamu alami, anak-anak? Coba sebutkan. Yang pertama apa? Ayo. Ya, betul. Peluru yang ditembakkan dari senapan, itu yang pertama. Terus apa tadi? Ilustrasi awal waktu kita membahas tentang gerak peluru. Waktu kalian melakukan lompat jauh, ya betul. Yang kedua adalah orang yang melakukan lompat jauh. Kemudian kalau di lapangan golf, yang ketiga apa? Ya, orang main golf. Kemudian yang lainnya apalagi anak-anak? Waktu kalian main bola basket waktu masukkan bola ke dalam ring, ya itu juga contoh dari gerak peluru. Apalagi kalau kita perhatikan gerakan pesawat tempur, ya betul, gerak rudal yang dijatuhkan dari pesawat tempur. Kemudian waktu kita melihat tayang di TV itu Maradona atau itu sepak bola kita, ya betul, gerak orang yang menendang bola pada permainan sepak bola. Ya. Cukup sekian anak-anak yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian contoh soalnya bisa dilihat di buku Erlangga. Kemudian berikutnya tolong kalian kerjakan ya soal latihan, soal nomor 1 sampai 5. Itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian pesan Ibu, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama, tetap memakai masker. Kemudian yang kedua, tetap menjaga jarak. Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Tolong motivasi belajarnya tetap dijaga, tetap ditingkatkan. Jangan sampai ini ya, semangat belajarnya meskipun kita belajar jarak jauh lewat online, tetap semangat belajar. Begitu ya anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.